Seiring bertambahnya usia, banyak hal tentang tubuh kita berubah. Kulit, rambut, bahkan tingkat energi. Dan ya, bahkan aroma tubuh kita pun bisa berubah secara halus dan terkadang tidak terlalu halus. Tapi begini, bau badan itu alami, itu bagian dari proses penuaan, dan itu tidak mendefinisikan diri kita. Namun, yang sering tidak kita sadari adalah bahwa ada alasan di balik perubahan ini. Dan alasannya jauh lebih dari sekadar bertambah tua. Selama bertahun-tahun, aku berkesempatan berbicara dengan banyak wanita tentang pengalaman mereka. Dan satu hal yang aku perhatikan adalah bahwa banyak dari mereka tidak menyadari betapa besar pengaruh perubahan hormon, perubahan gaya hidup, dan bahkan kesehatan kita terhadap aroma tubuh kita. Ini bukan sesuatu yang sering dibahas di depan umum dan seringkali disalahpahami. Tapi hari ini, kita akan memecah 7 fakta, kunci yang menjelaskan persis apa yang terjadi pada bau badan wanita seiring bertambahnya usia. Dan yang lebih penting, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya. Aku tahu ini mungkin terdengar seperti topik yang canggung untuk didekati. Tapi percayalah, ini adalah sesuatu yang menyentuh setiap kita pada suatu titik. Apakah kamu memperhatikan perubahan ini pada tubuhmu sendiri atau mendukung orang yang kamu cintai? Memahami alasan di balik perubahan ini dapat membuat perbedaan besar. Dan bagian terbaiknya, ada solusi praktis sederhana yang dapat membantu mengelola bau badan dan bahkan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi, dalam video hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang bau badan sebagai ketidaknyamanan kecil, kita akan mengungkap ilmu di baliknya dan mengeksplorasi cara kita dapat mengelolanya dengan martabat dan perawatan diri. Mari kita langsung mulai dan berbicara tentang hal pertama yang perlu kamu ketahui. Fakta nomor 1, perubahan hormon dan pengaruhnya pada bau badan. Mari kita mulai dengan hormon. Seiring bertambahnya usia wanita, terutama selama dan setelah menopause, penurunan kadar estrogen dapat secara langsung memengaruhi bagaimana bau tubuh kita. Estrogen memainkan peran penting dalam mengatur produksi keringat. Dan ketika estrogen menurun, tubuh kita mungkin mengimbanginya dengan meningkatkan aktivitas kelenjar keringat. Ini dapat menyebabkan peningkatan keringat, terutama di area seperti ketiak, yang dapat membuat bau badan lebih kuat dan lebih terasa. Menopause seringkali disertai dengan hot flashes dan keringat malam, yang juga dapat meningkatkan bau badan. Ketika keringat bercampur dengan bakteri di kulit kita, itu dapat menciptakan aroma yang lebih menyengat. Ini adalah bagian alami dari penuaan, tetapi bukan sesuatu yang harus kamu terima begitu saja. Memahami penyebab perubahan ini dapat membantumu menemukan cara praktis untuk mengelolanya. Fakta nomor 2, peran diet dalam perubahan bau badan. Mari kita bicara tentang makanan. Seiring bertambahnya usia, metabolisme kita berubah, dan ini dapat secara langsung memengaruhi bagaimana tubuh kita memproses dan menghilangkan makanan tertentu. Makanan yang berbau kuat seperti bawang putih, bawang merah, dan masakan pedas dapat menyebabkan bau badan menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Makanan tertentu dapat diserap ke dalam aliran darah dan kemudian dikeluarkan melalui kulit atau napas, berkontribusi pada aroma yang lebih terasa. Jika kamu pernah memperhatikan bau yang lebih kuat setelah makan makanan tertentu, inilah alasannya. Bagi sebagian orang, masalah pencernaan juga dapat muncul seiring bertambahnya usia, menyebabkan tubuh memproses makanan secara berbeda. Jadi, penting untuk menjaga diet seimbang yang kaya akan buah-buahan, sayuran, dan serat untuk membantu mendukung pencernaan dan mengurangi bau badan. Fakta nomor 3, penurunan efisiensi kelenjar keringat. Perubahan besar lainnya seiring bertambahnya usia adalah efisiensi kelenjar keringat kita. Seiring bertambahnya usia, kelenjar ini, terutama kelenjar apokrin, menjadi kurang efisien. Kelenjar apokrin yang terletak di area seperti ketiak menghasilkan keringat yang tinggi protein, yang ketika dipecah oleh bakteri di kulit menciptakan bau badan yang familiar. Seiring bertambahnya usia, kelenjar ini bisa menjadi kurang aktif atau secara mengejutkan terlalu aktif karena fluktuasi hormon. Penurunan efisiensi ini dapat menyebabkan lebih sedikit keringat secara keseluruhan, atau dalam beberapa kasus, keringat yang lebih pekat. Dan keringat yang lebih pekat itu mungkin berbau lebih kuat dari biasanya. Tapi jangan khawatir, mengelola bau badan itu mungkin dengan strategi yang tepat,
dan aku akan memberimu beberapa tips untuk itu sebentar lagi. Fakta nomor 4, perubahan kulit dan dampaknya pada bau. Seiring bertambahnya usia, kulit kita secara alami kehilangan kelembapan dan menjadi lebih tipis. Ini disebabkan oleh penurunan produksi kolagen dan elastin yang membantu menjaga elastisitas dan tingkat kelembapan kulit. Kulit yang lebih tipis dan kering lebih sulit mengeluarkan keringat secara efektif, dan ini dapat menyebabkan bau badan terperangkap di kulit untuk waktu yang lebih lama. Kulit kering juga menghasilkan lebih banyak minyak dalam upaya untuk menjaga dirinya tetap lembab, yang dapat bercampur dengan keringat dan bakteri, menciptakan aroma yang lebih menyengat. Untuk mengatasi ini, menjaga kulit tetap terhidrasi dan menggunakan produk perawatan kulit yang tepat dapat membuat perbedaan besar. Jangan lupa untuk menggunakan deodoran dan antiperspiran yang lembut pada kulit yang menua. Fakta nomor 5, kondisi medis dapat memengaruhi bau badan. Kondisi medis tertentu juga dapat berperan dalam perubahan bau badan. Diabetes, penyakit ginjal, dan kondisi hati semuanya dapat mengubah bau seseorang. Misalnya, orang dengan diabetes yang tidak terkontrol dapat mengembangkan bau manis, seperti buah, karena kadar keton yang tinggi dalam aliran darah mereka. Kondisi lain seperti masalah hati atau ginjal dapat membuat keringatmu berbau berbeda, karena berkurangnya kemampuan tubuh untuk menyaring limbah. Jika kamu melihat perubahan drastis pada bau badanmu, terutama jika tampaknya tidak mengikuti pola penuaan yang biasa, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk menyingkirkan masalah kesehatan yang mendasarinya. Fakta nomor 6, penggunaan obat-obatan dan pengaruhnya pada aroma. Mari kita bicara tentang obat-obatan. Banyak lansia mengonsumsi berbagai obat untuk mengelola kondisi kesehatan, dan beberapa di antaranya dapat mengubah bau tubuh. Obat-obatan seperti antibiotik, antidepresan, atau bahkan obat tekanan darah dapat memengaruhi cara tubuhmu berkeringat atau cara memproses bahan kimia tertentu. Beberapa obat mungkin menyebabkan mulut kering atau berkeringat berlebihan, keduanya dapat memengaruhi bau badan. Selalu perhatikan efek samping obat-obatan, dan jangan ragu untuk bertanya kepada doktermu jika obat baru mungkin memengaruhi bau badanmu. Mungkin ada obat alternatif atau solusi yang dapat membantu. Fakta nomor 7, perubahan kebiasaan kebersihan diri. Seiring bertambahnya usia, sebagian dari kita mengalami penurunan mobilitas atau energi yang dapat membuat mempertahankan rutinitas kebersihan diri yang teratur menjadi lebih menantang. Tidak jarang orang dewasa yang lebih tua mandi lebih jarang atau kesulitan menjangkau semua area tubuh mereka. Ketika kita tidak mandi sesering atau membersihkan tubuh kita dengan benar, keringat, minyak, dan bakteri dapat menumpuk, menyebabkan bau badan menjadi lebih terasa. Untungnya, ada cara untuk menjaga kebersihan yang baik, bahkan jika mobilitas terbatas. Mandi teratur, penggunaan tisu basah, dan deodoran dapat membantu mengelola bau badan secara efektif. Jika kamu atau orang yang kamu cintai membutuhkan bantuan dengan perawatan pribadi, ada pengasuh dan pembantu kesehatan rumah yang dapat membantu dengan rutinitas kebersihan harian. Singkatnya, bau badan adalah bagian alami dari penuaan, dan memahami mengapa itu berubah dapat membantumu mengelolanya dengan cara yang sehat. Mulai dari perubahan hormon hingga perubahan pola makan, dan bahkan obat-obatan, ada banyak faktor yang memengaruhi bau tubuh kita seiring bertambahnya usia. Jika kamu melihat perubahan drastis pada bau badanmu, selalu baik untuk memeriksakannya ke penyedia layanan kesehatanmu untuk menyingkirkan kondisi yang mendasarinya. Terima kasih banyak telah menonton video hari ini. Aku harap kamu merasa ini membantu dan informatif. Jika ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak wawasan tentang penuaan, kesehatan, dan kesejahteraan. Aku ingin mendengar pendapatmu. Topik lain apa yang ingin kamu jelajahi? Tulis komentar di bawah dan aku akan menemuimu di video berikutnya. Jaga diri baik-baik dan ingatlah, penuaan adalah perjalanan yang indah dan kamu tidak pernah sendirian di dalamnya.